إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله في كل وقت لعلكم تفلحون، لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-henti kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Allah masih hidupkan kita, masih beri kita kesehatan yang luar biasa, jiwa dan raga, dan masih memberikan kita hidayah yang membuat kita masih berada dalam Islam dan dalam iman, dan kita masih menikmatinya. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Nabi yang mulia ini bukan saja untuk mengajarkan, tapi juga untuk menetapkan standar yang harus kita cita-citakan oleh umat Islam seluruh dunia. Standar kebaikan, standar ketakwaan, standar ketaatan, standar untuk seluruh hal-hal baik ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dengarlah ayat di dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, pada Rasul kalian itu ada standar kebaikan untuk semua hal yang baik. Karena itu semua kita diarahkan untuk mengikuti ini sehingga mencapai standar itu. Maka pantaslah kita berselawat sebanyak mungkin untuk Nabi yang mulia ini. Karena nama, kisah, dan sosoknya itu selalu tergiang-giang di dalam pikiran kita. Karena itu adalah standar hidup kita. Keinginan kita untuk menjadi seperti baginda besar sekali. Itu juga sebabnya yang membuat kita menjadi berupaya sekuat tenaga untuk mencapai standar yang diberitahukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menunjukkan kepada kita, mengirimkan seseorang yang akan menjadi standar hidup, kemudian menyuruh kita untuk menjadikannya suri tauladan. Artinya capailah standar yang demikian. Bahkan ayat-ayat yang lain kemudian Allah sampaikan kepada kita, tersirat di situ ada cita-cita untuk menjadi orang-orang terdepan dalam kebajikan. Misalnya di dalam surah Al-Furqan, ketika Allah cerita tentang wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah, yang menjadi hamba Allah yang Maha Penyayang itu, Allah cerita banyak sekali ciri-cirinya. Dan satu di antaranya adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita memohon kepada Allah agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sendiri, kemudian istri-istri pasangan-pasangan kita, kemudian keturunan kita, semuanya qurrata a'yun, menyenangkan hati kita. Kemudian kata Allah, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ya Allah untuk orang-orang bertakwa, kamilah imamnya. Untuk orang-orang bertakwa ya Allah, kamilah yang terdepan. Untuk orang-orang yang bertakwa ya Allah, kamilah pimpinan. Untuk orang-orang yang berbuat kebajikan ya Allah, kamilah yang menjadi inisiatornya. Kamilah yang berada di paling depannya. Dan siapa orang yang sudah mencontohkan itu sebelumnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad terdepan. Muhammad adalah imam.
Muhammad adalah orang pertama yang kemudian mencontohkan kepada kita berbagai hal yang kemudian kita contoh darinya. Semua hal kebajikan. Maka itu disuruh seolah-olah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cita-cita dalam hidup kita. Maka doa itu diajarkan oleh Allah kepada kita. Doa itu termaktub di dalam Al-Quran. Itu maknanya apa? Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Termaktub di dalam Al-Quran supaya kita baca, kita hafal dan kita amalkan. Doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagian akhir itu cita-cita yang luar biasa. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah orang yang terdepan, menjadi imam ketika cerita tentang takwa, menjadi orang terdepan ketika cerita tentang kebaikan dan sebagainya. Kami rela kalau misalnya kami tidak jadi terdepan dalam sepak bola. Kami rela kalau tidak jadi terdepan dalam urusan miskin atau kaya. Kami rela untuk tidak jadi terdepan misalnya menjadi juara di kelas dan sebagainya dan sebagainya. It's okay. Tapi untuk urusan kebaikan, jadikan kami di depannya ya Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita. Ketika doa ini kita baca, itu bermakna bahwa kita menyatakan kepada Allah, ya Allah, aku bercita-cita ya Allah. Aku ingin menjadi yang terdepan untuk memimpin orang-orang yang bertakwa. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kemudian di dalam Al-Qur'an yang sama yang kita baca, hanya di dalam surat yang berbeda dengan ayat yang kita bacakan tadi, ketika Allah menginstal kepada kita cita-cita untuk menjadi orang terdepan dalam kebajikan. Tapi di ayat yang lain di dalam surat Al-Isra misalnya, Allah justru menyampaikan kepada kita potensi buruk yang ada pada kita sangat kental. Dan itu banyak sekali Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ayat yang baru kita bacakan di awal khutbah tadi. Di surat Al-Isra ayat ke-11. Allah cerita tentang wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Bahwa manusia itu berdoa untuk hal yang buruk sama termotivasinya ketika dia berdoa untuk hal yang baik. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan wa kanal insanu ajula. Memang manusia itu sifatnya tergesa-gesa, cerobohnya. Itu salah satu sifat buruk. Manusia itu ceroboh. Defaultnya, idealnya manusia itu ceroboh. Di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Ahzab, kemudian Allah menyampaikan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sifat dasarnya zaluman jahula, zalim dan jahil, jahat dan bodoh. Satu tadi tergesa-gesa, sekarang jahat, kemudian bodoh. Apakah ini sudah semua? Belum. Di dalam ayat yang lain, innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan oleh Allah berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Ditimpa apapun tidak membawa perasaannya menjadi nyaman. Diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan, dia akan resah. Dia akan mengeluh, dia akan komplain. Diberikan sebuah kenikmatan, dia akan kikir, dia akan pelit, dan dia akan sulit untuk berbagi dengan orang-orang. Lagi-lagi sifat keburukan. Apakah ini selesai? Belum. Di dalam ayat yang lain, Allah cerita tentang orang-orang, tentang makhluk yang Allah pergilirkan nikmat ke atas mereka. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. Dan kami gilirkan nikmat yang kami turunkan bagi makhluk-makhluk itu. Ya. Untuk apa? لِيَذَّكَّرُوا. Supaya mereka mendapatkan pelajaran darinya. Apa kata Allah kemudian? فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Cuma manusia yang enggan untuk dapat pelajaran dan cenderung untuk mengkufurinya, bukan mensyukurinya.
Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua posisi yang sebenarnya harus kita pahami di sini. Posisi pertama adalah Allah menyuruh kita untuk mempunyai cita-cita menjadi pemimpin orang-orang baik, menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Tapi kemudian potensi yang kita miliki justru tergesa-gesa, bodoh, zalim, apalagi tadi? Bodoh, zalim, tergesa-gesa, kemudian tidak gampang bersyukur. Hal-hal buruk yang banyak sekali kita miliki sebagai potensi kita. Lalu orang-orang bertanya. Dalam sebuah wawancara, seorang ateis bertanya kepada orang Islam, kalau memang Tuhan menginginkan kita semuanya melakukan kebaikan, kenapa Allah tidak install kebaikan dalam diri kita semua? Kenapa Allah install tergesa-gesa, bodoh, jahat, tidak gampang bersyukur, dan sebagainya. Di sisi lain, tapi Allah menyuruh kita untuk menjadi yang terdepan dalam kebajikan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru disitulah terletak simpul aslinya. Agama ini bukan tentang orang-orang baik, tapi agama ini adalah tentang orang-orang yang berusaha menjadi baik. Usaha itu menjadi penentu antara orang dengan orang. Itu sebabnya ketika Allah bicara tentang surganya, maka yang Allah bicarakan adalah usaha yang berketerusan, bukan level ketakwaan. Ketika Allah bicara tentang surganya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian merasa kalian akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum melihat siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian untuk mencapai surga itu. Dan Allah belum melihat siapa yang berketerusan dengan sabar dalam kesungguhannya itu. Itulah yang akan masuk ke dalam surga. Di dalam surah Al-Furqan yang kita sebutkan tadi juga, Allah sebutkan nanti setelah Allah sampaikan kepada kita orang-orang yang dipuji oleh Allah, memiliki ciri-ciri sebagai hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya tadi orang yang berdoa Rabbana hab lana min azwajina dan seterusnya tadi. Maka ujung-ujungnya kemudian apa kata Allah? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang kemudian dibalas dengan tempat yang indah, tempat yang tinggi. Kenapa? Bima sabaru, karena sabar mereka dengan kesungguhan mereka. Sabar mereka dengan usaha mereka. Ternyata itu yang membawa kita ke surga. Kenapa? Karena masing-masing kita mungkin memiliki persoalan yang berbeda-beda. Ada orang yang sudah berusaha sekuat tenaga pun, maka dia tidak terbangun tahajud setiap malamnya. Padahal dia sudah berusaha. Tapi usaha dia tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang sudah terbangun di tengah malam, tidak tergerak hatinya untuk tahajud barang 2 rakaat saja. Padahal dia sudah dibangunkan. Sehingga disinilah tergambarkan siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang sebenarnya menyia-nyiakan apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Itulah yang akan menjadi pembeda antara orang dengan orang. Memang betul surga itu punya standar. Hanya orang-orang baik saja yang masuk ke dalam surga. Hanya orang-orang yang tidak bohong saja yang masuk ke dalam surga. Hanya orang-orang yang tidak takabur saja yang masuk ke dalam surga. Hanya orang-orang yang tidak berdosa saja yang masuk ke dalam surga. Lalu siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tidak ada. Maka kalau itu jadi hitungannya, tidak ada satupun di antara kita yang akan masuk ke dalam surga. Itu sebabnya Nabi menyampaikan, La yadkhulu ahadun minkum amaluhul jannah. Tidak ada satupun di antara kalian dengan amalan kalian akan masuk ke dalam surga. Wala ana, bahkan aku pun tidak, kata Nabi.
dengan amalan. Kenapa? Karena dosa kita lebih banyak daripada amalan. Belum lagi amalan kita tidak sempurna. Belum lagi kita tidak tahu persis mana yang benar yang kita amalkan sesungguhnya. Sehingga sama sekali tidak cukup sebenarnya hitung-hitungannya untuk membawa kita ke dalam surga. Tapi kemudian Allah menyebutkan illa birahmatim minallah, kecuali dengan kasih sayangnya Allah. Maka disitulah nanti Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah bantu kita untuk mencapai surga. Maka di dalam hadis yang lain sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kepada nabinya untuk disampaikan kepada kita, in tasduqillah yasduqka. Kalau kalian benar dengan jujur untuk berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan karena Allah, yasduqka, Allah akan membantumu, membawamu menuju ke sana. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini adalah tentang usaha, bukan tentang hasilnya. Ini banyak sekali orang yang hari kemudian berputus asa karena mengira bahwa walaupun dia berusaha, dia tidak akan mampu mencapai sesuatu yang digariskan oleh agama. Ada banyak sekali orang-orang yang tidak berkeinginan untuk melakukan sesuatu karena dia merasa, aku sudah pasti tidak bisa. Ada banyak sekali orang-orang yang tidak pernah berusaha untuk menghafalkan Al-Quran karena meyakini, aku bukan orang yang bagus dalam hafalan. Padahal kalau seandainya kita berusaha, Allah akan bantu kita. Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran, sanuqri'uka fala tansa. Bahkan Allah akan bantu untuk membacakan di telinga kita sehingga kita tidak akan lupa. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian inilah bagian kita. Bagian kita adalah bagian usaha. Bagian hasil itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkanlah usaha kita. Wa qul i'malu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, surat At-Taubah ayat 105. Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, wa qul i'malu, suruh mereka melakukan sesuatu sebagai usaha dari mereka. Fasayarallahu a'malakum, sehingga Allah bisa melihat apa yang mereka usahakan. Dan ketika kita berusaha sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika usaha kita gagal sekalipun, Allah tidak pernah melihat sebuah kegagalan. Yang melihat gagal itu kan manusia. Ketika kita berusaha untuk berpuasa, tiba-tiba dalam pertengahan siang kemudian ada sesuatu hal yang membuat kita harus berbuka. Mungkin dalam catatan manusia kita gagal berpuasa, tapi dalam catatan Allah kita sudah berusaha untuk melakukannya. Maka Allah sampaikan itu di dalam surat Al-Isra ayat ke-19. Man aradal akhirah. Siapa yang menginginkan akhirah? Wa sa'alaha sa'yaha. Dan kemudian berusaha sekuat tenaga. Sa'a artinya berusaha. Dan itu kemudian diambil jadi sa'i yang dilakukan oleh Siti Hajar. Sa'i itu bukan berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Sa'i itu artinya berusaha sekuat tenaga untuk mencari apa yang diinginkannya. Apa yang diinginkan oleh Siti Hajar waktu itu? Air. Air. Maka Siti Hajar berusaha sekuat tenaga. Itulah disebut dengan sa'i. Maka di dalam ayat ini, wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha sekuat tenaga dengan usahanya. Wahwa mu'min, dan dia seorang yang yakin. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka untuk setiap detil usaha dia dicatat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terlihat di mata manusia usaha dia sia-sia. Itulah juga yang terlihat pada Siti Hajar. Usaha Siti Hajar terlihat sia-sia. Lari dari Safa ke Marwah 7 kali, sama sekali tidak menghasilkan air. Tapi Allah kemudian menganugerahkan air di kaki Ismail. Sama sekali tidak terlihat sebagai bukti hasil karya dari seorang Hajar. Tapi Hajar sudah berusaha. Usaha Hajar itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika kana sa'yuhum mashkur. Maka untuk usaha yang kau lakukan, Allah akan mengapresiasinya. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun modal yang Allah berikan kepada kita,
Allah cuma mau kita tunjukkan keinginan kita, kita tunjukkan kesungguhan kita, sehingga Allah melihat bahwa kita sudah berusaha. Hasilnya, biarkan Allah yang menentukannya. Mudah-mudahan di akhir tahun Hijriah ini, kita bisa menjadikan tahun ini untuk mengevaluasi sehebat apa sudah usaha kita dengan amalan yang kita lakukan sepanjang hari. Orang-orang yang sudah sholat 5 waktu 1 hari di masjid, apakah itu usaha terbaiknya? Jangan-jangan itu belum apa-apa. Ada orang-orang yang barangkali sudah bersedekah banyak-banyak, apakah itu usaha terbaiknya? Jangan-jangan itu belum apa-apa. Jahadu itu bermakna usaha sekuat tenaga. Kesungguhan ditunjukkan dari usaha kita. Disitulah baru kemudian Allah sampaikan kita kepada surganya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu melihat kembali berbagai usaha kita setahun ke belakang, untuk kita perbaiki kemudian, kita upgrade kemudian usaha ini di tahun depan, sehingga Allah melihat usaha kita. Dan insya Allah, seperti hadis Nabi SAW tadi, in tasduqillah yasduqka. Kalau engkau jujur dengan usahamu kepada Allah, dengan niat yang jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menyampaikanmu menuju ke sana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidin fi Filistin وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.